Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Kali ini kita akan mengkaji bagian keempat atau bagian terakhir kajian ringkas kita tentang fikih hutang piutang. Di antara satu hal yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dosa hutang yang tidak terbayarkan adalah orang yang mati syahid, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Mereka diampuni semua dosanya dan bahkan mereka mendapatkan keutamaan karena cara meninggalnya adalah cara meninggal yang terbaik. Tetapi ternyata hutang ini menghalangi mereka masuk ke dalam jannah sampai dibayarkan hutang itu. Maka sekali lagi terkait dengan hutang ini penting untuk kita fahami bahwa harus ada satu komitmen dari kita sebagai seorang muslim untuk bisa melunasi hutang-hutang itu dengan cara yang baik tentu saja. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, di dalam sahihnya, ternyata beliau membiasakan membaca doa setelah atau sebelum salam ya, ketika minta perlindungan kepada 4 hal setelah membaca tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari azab kubur, dari keburukan fitnah kehidupan, dari keburukan fitnah kematian, dan juga fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ternyata beliau menambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Al-maghrum ini maknanya terlilit hutang atau ghalabatud dain ya. Nah, maka ada pertanyaan yang datang kepada beliau. Faqala lahu qailun, bertanya seseorang, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghrum ya Rasulullah, kenapa engkau banyak memohon perlindungan dari perbuatan atau dari hutang atau dari terlilit hutang? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innar rajula idza gharima, seseorang itu kalau dia punya hutang, haddatsa fakadzaba, seringkali dia berkata kemudian dia dusta dengan perkataannya itu. Ini tentu orang-orang yang punya hutang yang tentu kehilangan orientasi keimanan ya. Seringkali dia berkata dan dusta. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa wa'ada fa ahlafa, dia berjanji dan kemudian dia mengingkari janjinya itu. Makanya memang sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan daripada terlilit hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, atau dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minta perlindungan daripada terlilit hutang ini. Namun bukan berarti hutang itu terlarang. Karena sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istara ta'aman min yahudiin wa rohanahu dir'ahu. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang kepada seorang Yahudi dan menggadaikan baju perangnya. Para alim ulama bahkan menyebutkan ini bukan hanya kebolehan untuk berhutang, pun berhutang atau bermuamalah dengan orang Yahudi juga itu menjadi sesuatu yang memang diperbolehkan. Ibnu Hajar menerangkan begitu di dalam syarah Sahih Bukhari. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan orang yang mempunyai hutang kemudian dia meninggal dunia, ada sebagian masyarakat kita memahami kalau dia punya hutang tidak boleh disolatkan. Jadi sebetulnya yang betul, selama orang itu muslim dan dia layak untuk disolatkan, mendapatkan hak untuk disolatkan sebagai muslim, maka meskipun dia punya hutang, dia tetap disolatkan. Memang betul bahwa Nabi SAW
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika orang itu punya tanggungan hutang, beliau tidak mau mengimami sholat dan mengatakan shollu ala sohibikum, sholatlah kalian atau sholatilah oleh kalian saudara kalian itu. Tetapi bukan berarti tidak mensolatkan sama sekali. Artinya ada kaum muslimin yang tetap mensolatkan, dan beliau memang tidak kerso, tidak mau mensolatkan itu. Karena sekali lagi Rasulullah itu kalau mensolatkan seseorang maka berarti itu kebaikan bagi orang tadi. Sementara dia matinya dalam kondisi menanggung hutang. Artinya dia jelas tidak mendapat kebaikan. Tapi satu sisi sebagai seorang muslim, ya dia masih mendapatkan hak untuk disolatkan. Maka di antara kompromi yang dilakukan oleh para ulama dalam masalah ini, atau pendapat yang disebutkan oleh para ulama, silakan bagi orang yang berhutang itu tetap disolatkan oleh sebagian orang. Tapi mungkin tokoh-tokoh ya, atau mungkin alim-alim yang dikenal sangat solih ya, dengan doa-doanya sebagai pelajaran bagi kaum muslimin yang tidak membayarkan hutang, dia sebaiknya memang tidak mensolatkan gitu. Tapi secara umum harus mensolatkan. Nah ini mungkin nanti kadarnya siapa yang alim-alim bolehlah berbeda pendapat ya. Mungkin ustadz-ustadz gitu yang mungkin dipandang sangat mustajab doanya, nah, ini tidak mensolatkan dia, tapi kaum muslimin yang lain tetap mensolatkan dia karena dia berhak untuk disolatkan selama statusnya masih muslim yang dia juga melaksanakan sholat tersebut. Kemudian selanjutnya satu problem juga ya, bahwa sebagian kaum muslimin ini menganggap hutang ini remeh sehingga mereka terburu-buru membagi waris padahal masih punya hutang. Jadi sekali lagi membayar hutang itu didahulukan, menunaikan wasiat itu yang wasiat yang benar ya. Nanti akan kita kaji seputar wasiat itu secara khusus. Jadi kalau ada orang punya hutang maka ditunaikan hutang itu sebelum dibagi warisan. Nah persoalannya kadang-kadang memang orang mati tidak meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang. Nah ini juga repot ya. Maka kalau ada hutang, ada waris, selesaikan dulu hutangnya, baru kemudian warisan itu dihitung. Nah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang persoalan hutang ini sebetulnya sangat panjang, dikaji oleh para ulama, namun kami berusaha memaparkan ringkasan yang tentu itu bisa menjadi acuan kita supaya hidup kita sebagai seorang muslim ini bisa betul-betul terjaga daripada apa yang disebut dengan ghalabatid dain, terlilit hutang, yang menjadikan dia nanti tergadai dan tidak bisa mendapatkan posisi terbaik di akhirat. Kita bisa bayangkan kalau ada orang solih yang kemudian dengan kesolihannya Allah memberikan rahmat untuk dia masuk ke dalam jannah, tetapi ternyata dia wafat belum bisa membayar hutang dan tidak ada harta yang digunakan untuk bisa membayar hutang itu, tidak ada ahli waris yang membayarkan hutangnya, tidak ada kaum muslimin yang menanggung hutangnya, ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga kita dari hutang yang mendatangkan dosa dan terus memberikan jalan kepada kita untuk praktek hutang ini supaya selalu potensi untuk mendatangkan pahala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.